Hai, ketemu lagi dengan saya Anissa. Belajar dengan mudah dan menyenangkan. Jalan-jalan ke Kota Batu, jalannya bersama si Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan bahas tentang jurnal penyesuaian. Yuk belajar bersama-sama, simak videonya sampai akhir ya. Tahukah kamu apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun buku besar untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Maksudnya adalah di perusahaan itu biasanya transaksinya tidak real time. Jadi ada kalanya transaksi itu belum tercatat. Maka dari itu di akhir periode perlu adanya penyesuaian. Kemudian, akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa adalah perlengkapan, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penurunan nilai aktiva tetap, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Perlengkapan perlu disesuaikan karena perusahaan akan selalu menggunakan perlengkapan guna operasionalnya. Maka dari itu, saldo dari akun perlengkapan akan selalu berubah, baik karena pembelian ataupun karena penggunaan. Kemudian untuk aktiva tetap ini meskipun tidak mengeluarkan uang ketika disusutkan, tetapi aktiva tetap ini mempengaruhi neraca. Manfaat ekonomis aktiva tetap yang terus menurun akan mempengaruhi harga perolehan dari aktiva tersebut. Maka dari itu, aktiva tetap itu berpengaruh pada harta kita. Jadi, di akhir periode, semua aktiva tetap harus disusutkan sesuai dengan jangka waktunya dan sesuai dengan umur ekonomisnya. Penyesuaian diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama deferral, yang kedua akrual. Nah, deferral artinya penangguhan pengakuan atas kas yang diterima di muka ataupun kas yang dibayarkan di muka. Di sini ada dua akun yang termasuk jenis deferral. Yang pertama, beban dibayar di muka. Artinya, beban tersebut sudah dibayarkan secara tunai sebelum beban itu digunakan. Selanjutnya, ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka artinya kita menerima uang sebelum kita memberikan layanan kepada pelanggan. Yang kedua, ada jenis akrual. Akun penyesuaian yang termasuk jenis akrual yang pertama ada pendapatan yang masih harus diterima, dan yang kedua ada beban yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan atas jasa yang telah kita berikan namun belum kita terima pendapatannya secara tunai. Sedangkan beban yang masih harus dibayar yaitu jasa atau beban yang sudah terpakai tetapi belum kita bayar. Pada intinya, jenis akrual ini pembayaran atau penerimaan uangnya di akhir. Berbeda dengan yang deferral tadi, kalau deferral itu di awal, sedangkan akrual itu di akhir. Pada akun deferral terdapat dua jenis metode pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Pendekatan neraca maksudnya pencatatan di jurnal umum ketika terjadinya transaksi, maka saldo akun yang bertambah adalah akun yang tercantum di laporan neraca. Nah, di laporan neraca itu ada tiga komponen. Komponen yang pertama adalah harta, kewajiban, dan ekuitas. Apabila di jurnal umum itu yang bertambah adalah akun-akun komponen tersebut, maka sudah dipastikan transaksi itu menggunakan pendekatan neraca. Sedangkan pendekatan laba rugi maksudnya pencatatan di jurnal umum ketika terjadinya transaksi, saldo akun yang bertambah adalah akun yang tercantum di laporan laba rugi. Laporan laba rugi ada dua komponen, yaitu pendapatan dan beban, sehingga ketika perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi, akun yang bertambah adalah akun pendapatan dan beban. Baik, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Bagaimana jika ada pembayaran beban itu dibayar di muka? Nah, jika menggunakan metode neraca, maka jurnal umumnya adalah titik-titik dibayar di muka itu di debit, kemudian kas di kredit. Mengapa titik-titik dibayar di muka itu kita isikan? Misalkan kita membayar sewa untuk 1 tahun ke depan, berarti sewa dibayar di muka. Tapi kalau kita membayar iklan, berarti iklan dibayar di muka, dan seterusnya. Kemudian, mengapa akun dibayar di muka itu ada di debit? Karena ketika di jurnal umum, akun dibayar di muka itu diasumsikan setara dengan piutang kita atau penangguhan atas jasa yang akan kita gunakan di kemudian hari. Maka dari itu, jika piutang bertambah, posisinya akan di debit, saldo normalnya akan di debit. Sedangkan kas ini berada di kredit karena kita sudah mengeluarkan uang. Jika kita sudah mengeluarkan uang, maka kas kita akan berkurang. Oleh karena itu, posisinya ada di kredit. Karena kas juga termasuk harta. Kalau harta berkurang berarti di kredit. Kemudian bagaimana untuk jurnal penyesuaiannya? Untuk jurnal penyesuaiannya itu beban berada di debit dan
titik-titik dibayar di muka tadi berada di kredit. Jadi yang awalnya dibayar di muka tadi di debit, sekarang kalau disesuaikan berada di kredit. Nah, mengapa di jurnal penyesuaian itu muncul akun beban? Dikarenakan penangguhan jasa yang kita bayar sebelumnya sudah kita pakai. Oleh karena itu, di akhir periode kita harus mencatatnya sebagai beban, karena kita sudah merasakan manfaat ekonomisnya. Kemudian, akun dibayar di mukanya kenapa berada di kredit? Karena piutang kita tadi itu sudah berkurang, sudah menjadi beban. Oleh karena itu, akun dibayar di mukanya berada di kredit. Baik, sekarang beralih ke pembayaran beban dibayar di muka tetapi menggunakan metode laba rugi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, apabila ketika pencatatan transaksi jurnal umum itu saldo yang bertambah adalah komponen yang berada di laba rugi, artinya pencatatan tersebut menggunakan metode laba rugi. Maka dari itu, ketika pembayaran suatu jasa di awal, ketika sudah mengeluarkan uang, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai beban, meskipun jasa tersebut belum dirasakan manfaat ekonomisnya. Kemudian posisi kas berada di kredit karena mengeluarkan uang tunai pembayaran beban di muka tadi. Oleh karena itu, ketika akhir periode perlu disesuaikan saldo akun yang sebenarnya, maka posisi akun beban berada di kredit. Nah, disesuaikan, jadi yang belum dinikmati nilai ekonomisnya akan dikurangi, banyak akan dikurangi sesuai dengan nominal tersebut. Sedangkan muncul akun dibayar di muka berada di debit, artinya yang tadi diakui sebagai beban, setelah penyesuaian akan muncul piutang, dan ketika piutang bertambah maka posisinya ada di debit. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal transaksi pembayaran sewa dibayar di muka. Pada tanggal 1 Juli 2022, Reski Barbershop membayar sewa ruko untuk 1 tahun sebesar 8.700.000. Ketika Reski Barbershop menggunakan pencatatan metode pendekatan neraca, maka ketika pembayaran, Reski Barbershop akan mencatat jurnal sebagai berikut. Tanggal 1 Juli 2022, sewa dibayar di muka berada di debit sebesar 8.700.000, sedangkan kas berada di kredit sebesar 8.700.000. Kemudian, ketika tanggal 31 Desember 2022 dilakukan penyesuaian, maka yang tadinya sewa dibayar di muka yang kita asumsikan sebagai piutang harus kita sesuaikan menjadi beban karena sudah kita gunakan. Maka dari itu akunnya adalah beban sewa berada di debit sebesar 4.350.000, sedangkan sewa dibayar di muka sebesar 4.350.000. Nominal 4.350.000 itu dapat dari penggunaan dari bulan Juli hingga Desember, sedangkan pembayaran sewa dilakukan untuk sewa selama 1 tahun. Jadi menghitungnya adalah 6 bulan per 12 bulan dikali dengan 8.700.000 rupiah, maka akan menghasilkan nominal sebesar 4.350.000 rupiah. Agar lebih mudah, maka hafalkan rumus sebagai berikut supaya kalian tidak bingung apakah ini menggunakan metode neraca atau laba rugi. Untuk metode neraca, rumusnya adalah NHBH, artinya N neraca, H harta, B beban, I hilang. Nah, apabila menggunakan neraca, berarti yang di jurnal umum yang bertambah adalah komponen harta. Kemudian ketika disesuaikan, maka yang bertambah adalah akun beban yang berada di debit. Untuk nominal yang ditulis di jurnal penyesuaian adalah nominal yang hilang. Hilang itu maksudnya sudah kita pakai. Mudah bukan? NHBH, neraca, harta, beban, hilang. Kemudian ketika Reski Barbershop mencatat jurnal umum menggunakan metode laba rugi, maka jurnalnya berbunyi beban sewa di debit pada kas di kredit, nominalnya 8.700.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022 disesuaikan jurnal, yaitu sewa dibayar di muka pada beban sewa, nominalnya adalah 4.350.000. Nominal tersebut didapat dari perhitungan yang belum terpakai. Yang belum terpakai adalah mulai Januari 2023 hingga Juni 2023. Untuk mempermudahnya lagi, rumusnya adalah LPHT, laba rugi, beban, harta, belum terpakai. Artinya, menggunakan metode laba rugi jika beban itu bertambah di jurnal umum, kemudian di jurnal penyesuaian yang bertambah adalah harta, dan nominal dari jurnal penyesuaian adalah yang belum terpakai. Baik, sekarang kita beralih ke transaksi pendapatan diterima di muka. Ketika menggunakan metode neraca, maka jurnal umumnya adalah kas di debit dan
titik-titik diterima di muka di kredit. Maksudnya, ketika di jurnal umum akun kas berada di debit karena kita menerima uang tunai, kemudian akun diterima di muka itu diasumsikan setara dengan kewajiban kita atau penangguhan atas jasa yang belum kita berikan. Oleh karena itu, akun tersebut berada di sisi kredit. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, akunnya adalah titik diterima di muka di debit dan pendapatan titik-titik di kredit. Nah, di jurnal penyesuaian ini muncul akun diterima di muka berada di debit dikarenakan penangguhan jasa yang belum kita berikan sudah diberikan untuk beberapa waktu terhitung sampai akhir periode, maka utang kita berkurang. Dan akun pendapatan berada di kredit karena penerimaan di muka tadi sudah boleh diakui sebagai pendapatan. Kalau misalnya menggunakan metode laba rugi, itu jurnal umumnya adalah kas di debit, kemudian pendapatan titik-titik di kredit. Nah, pendapatan titik-titik ini menyesuaikan pendapatan apa, misal pendapatan sewa, pendapatan iklan, pendapatan bunga, dan lain-lain. Nah, ketika penerimaan uang di muka diakui sebagai pendapatan, maka di akhir periode nanti perlu dibuat jurnal penyesuaian, karena kita belum boleh mengakui pendapatan kita sebagai pendapatan. Langsung saja ke contoh soal. Pada tanggal 31 September 2022, media advertising menerima pendapatan iklan selama 8 bulan sebesar 1.200.000. Nah, misal media advertising mencatat transaksi menggunakan pendekatan neraca, maka di jurnal umum tanggal 31 September 2022 ketika pembayaran, ia akan mencatat kas di debit pada iklan diterima di muka di kredit. Nominalnya adalah sebesar 1.200.000. Kemudian di jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2022, akun yang dicatat adalah iklan diterima di muka di debit pada pendapatan iklan di kredit. Nah, di sini itu akun nominalnya adalah 450.000 didapat dari perhitungan bulan Oktober hingga Desember, jadi yang sudah terpakai. Karena pembayarannya di tanggal 31 September, sehingga perhitungannya dimulai dari bulan berikutnya, yaitu Oktober. Kemudian agar lebih mudah, maka ada rumusnya untuk metode neraca ini, yaitu NHKH. Neraca, harta, kewajiban, hilang. Kalau menggunakan neraca, berarti di jurnal umum yang bertambah adalah komponen harta, sedangkan di jurnal penyesuaian yang bertambah adalah komponen kewajiban. Di sini ada iklan diterima di muka. Kemudian untuk nominalnya itu yang dicari adalah H yang hilang, yaitu yang sudah terpakai sebesar 450.000. Kemudian ketika media advertising mencatat transaksi menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnal umum yang dicatat ketika pembayaran adalah kas di debit pada pendapatan iklan di kredit, nominalnya sebesar 8.700.000. Sedangkan di jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2022, akun yang didebit adalah pendapatan iklan pada iklan diterima di muka yang ditaruh di kredit. Nominalnya adalah 750.000. Nah, perhitungan nominal ini didapat dari yang belum terpakai. Jadi mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Karena hanya 8 bulan. Kemudian untuk rumusnya adalah LPKBT, yaitu laba rugi, pendapatan, kewajiban belum terpakai. Maksudnya, jika menggunakan metode laba rugi, maka yang bertambah di jurnal umum adalah komponen pendapatan, sedangkan di jurnal penyesuaian yang bertambah adalah komponen kewajiban. BT artinya belum terpakai, jadi nominal yang dicatat di penyesuaian adalah yang belum terpakai. Selanjutnya, kita coba untuk contoh soal transaksi penyesuaian perlengkapan. Pada tanggal 1 Desember 2022, perusahaan membeli perlengkapan kantor berupa kertas senilai 1 juta. Kemudian setelah melakukan stok opnam, perlengkapan kantor yang tersisa senilai 600.000. Maka jurnalnya adalah kita menghitung dulu berapa beban perlengkapan kita, artinya beban yang sudah kita gunakan. Maka dari itu jurnal penyesuaiannya adalah pada tanggal 31 Desember 2022, beban perlengkapan kantor didebit sebesar 400.000, kemudian perlengkapan kantor dikredit sebesar 400.000. 400.000 didapat dari 1 juta dikurangi 600. Selanjutnya, contoh transaksi penyesuaian penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 31 Desember 2022, perusahaan melakukan pencatatan atas penyusutan peralatan sebesar 10%. Saldo peralatan yang tercantum di neraca saldo senilai 25 juta. Nah, semisal kita mau membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan, maka akun yang digunakan adalah beban penyusutan peralatan di debit sebesar 2.500.000 pada akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 2.500.000. 2.500.000 didapat dari saldo peralatan yaitu 25 juta dikali 10%. Kemudian ke transaksi selanjutnya yaitu penyesuaian untuk pembayaran
beban yang masih harus dibayar. Perusahaan belum membayar gaji karyawan untuk bulan Desember 2022. Perusahaan memiliki 3 orang karyawan. Per bulan karyawan mendapatkan gaji sebesar Rp1.800.000. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah pada tanggal 31 Desember 2022, akun yang dicatat adalah beban gaji di debit sebesar Rp5.400.000, pada utang gaji di kredit sebesar Rp5.400.000. Transaksi yang terakhir adalah membuat penyesuaian atas transaksi pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini contohnya pada tanggal 15 Desember 2022, perusahaan telah menyelesaikan perbaikan mobil milik pelanggan. Akan tetapi, perusahaan belum menerima pembayaran dari pelanggan sebesar Rp4.500.000. Maka, jurnal penyesuaian yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu piutang usaha di debit sebesar Rp4.500.000 pada pendapatan jasa di kredit sebesar Rp4.500.000. Itu saja pemaparan materi dari Anissa. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.